Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bertemu kembali dengan saya Elmira Siska di mata kuliah pengantar ekonomi mikro di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang permintaan, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga tentang kurva permintaan, yang keempat tentang penawaran, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan yang terakhir adalah tentang kurva penawaran. Yuk kita mulai pembahasan pertama tentang permintaan. Permintaan itu adalah suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga, jumlah, dan selama periode tertentu ditambah dengan dimensi geografis. Nah, contohnya misalnya siang nanti saya ingin membeli 2 pieces sepatu di Mall Kuningan City dengan rentang harga sebesar 350 sampai 450.000 per pasang. Nah, itu salah satu contoh permintaan. Teori permintaan menerangkan sifat para pembeli atas suatu barang. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang akan turun. Dan sebaliknya, apabila suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan barang tersebut akan naik atau meningkat. Nah, itu tentang konsep dari permintaan. Nah, hukum permintaan ini tidak berlaku untuk semua hal, tetapi hukum permintaan ini terbatas dan berlaku dengan asumsi hal-hal lain yang bersifat tetap atau disebut juga dengan ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini maksudnya adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta selain harga barang yang bersangkutan. Nah, jadi kan di dalam kehidupan yang nyata itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi harga suatu barang. Nah, tetapi untuk memudahkan pemahaman terdapat 2 faktor yang mempengaruhi permintaan dalam teori ekonomi, yaitu harga barang itu sendiri. Nah, jika salah satu dari faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, maka hukum permintaan tersebut tentu tidak akan berlaku lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan ceteris paribus, yang mengasumsikan bahwa hal-hal lain itu bersifat tetap. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, apa saja sih hal-hal lain itu? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang lain yang terkait. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Yang ketiga, selera atau kebiasaan konsumen. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, perkiraan harga di masa datang. Yang ketujuh, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Dan yang kedelapan adalah ketersediaan barang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah atribut suatu barang. Nah, atribut suatu barang ini misalnya ada kemasannya, warnanya, nah itu termasuk atribut suatu barang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kurva permintaan. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini dapat dibuat apabila ada suatu data-data yang mencakup harga suatu barang dan juga jumlah barang yang diminta. Nah, di sini dicontohkan pada tabel 21 terdapat daftar permintaan buku tulis.
Nah, tabel ini merangkum 3 hal. Yang pertama adalah keadaan. Di sini terdapat 5 keadaan, yaitu keadaan P, Q, R, S, dan T. Lalu pada kolom kedua terdapat harga buku tulis dalam rupiah. Nah, pertama 500, 400, 300, 200, dan 100. Lalu kolom yang ketiga terdapat jumlah buku yang diminta. Ada jumlahnya 200, 400, 600, 900, dan 1300. Nah, kita baca tabel ini per keadaan. Yang pertama, pada keadaan P, ketika harga buku adalah Rp500, maka jumlah buku yang dapat dibeli atau diminta adalah 200 buku. Pada keadaan Q, ketika harga turun menjadi Rp400, maka jumlah buku yang diminta meningkat menjadi 400 buku. Pada keadaan R, harga kembali turun menjadi 300. Nah, harga turun menjadi 300, maka jumlah yang diminta menjadi 600 buku. Pada keadaan S, harga turun lagi menjadi 200. Nah, jumlah buku yang diminta meningkat menjadi 900. Dan terakhir pada keadaan T, harga turun menjadi Rp100, maka jumlah buku tulis yang diminta adalah 1.300. Nah, ini tabel yang digunakan nanti untuk menyusun atau menggambarkan kurva permintaan. Oke, dari tabel yang di atas, lalu kita plotkan setiap keadaan. Kita bikin dulu, kita gambarkan dulu 2 sumbu, yaitu sumbu yang horizontal melambangkan dengan jumlah barang yang diminta, dan sumbu vertikal melambangkan dengan harga dalam rupiah. Nah, lalu kita plotkan harga-harga tersebut, keadaan tersebut. Nah, tadi pada keadaan P, pada saat harga 500, jumlah buku yang diminta adalah 200. Pada keadaan Q, harga 400, jumlah buku yang diminta adalah 400. Nah, sampai nanti kepada titik keadaan T, di mana jumlah harga 100, jumlah buku adalah 1.400. Nah, dari setelah titik-titik tersebut kita dapatkan, titik-titik P, Q, R, S, dan T kita dapatkan, lalu kita hubungkan dengan suatu garis lurus di setiap titik-titik tersebut. Nah, sehinggalah terbentuklah suatu kurva. Nah, kurva ini disebut dengan kurva permintaan atas buku tulis. Seperti itu. Kurva permintaan, dalam menganalisis permintaan terdapat 2 istilah yang berbeda. Yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah jumlah barang yang diminta. Nah, permintaan itu sendiri adalah menggambarkan keseluruhan dari kurva permintaan. Jadi permintaan itu adalah menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan di antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga. Nah, sebagai contohnya kita ambil titik R yang menggambarkan bahwa pada harga Rp300, jumlah buku tulis yang diminta adalah 600 buku, seperti itu. Selanjutnya, masih mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya berbentuk menurun dari
kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini harus diingat bahwa bentuk kurvanya adalah menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, hal ini disebabkan karena hubungan atau perkaitan antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan atau perkaitan yang terbalik. Artinya apa? Artinya adalah kalau harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, itu dia mengenai sifat dari kurva permintaan yang mempunyai hubungan terbalik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Apa sih penawaran? Yuk kita lihat dulu. Nah, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama suatu periode tertentu. Nah, artinya penjualan ini ada pada sisi produsen. Beda sebelumnya dengan permintaan. Permintaan itu berada pada sisi konsumen. Nah, jadi pada permintaan konsumen ingin membeli, sedangkan pada penawaran bahwa produsen ingin menjual atau ingin menawarkan produknya dia. Nah, itu konsep dari penawaran. Nah, teori penawaran menerangkan sifat penjual dalam menawarkan atau menjual suatu barang yang akan dijual. Nah, hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawarannya adalah searah. Artinya apa? Artinya adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga menurun, maka jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen juga menurun. Nah, sama dengan permintaan bahwa pada penawaran juga berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya adalah kondisi faktor-faktor yang lain dianggap tetap. Nah, seperti itu. Nah, pada kenyataannya terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, di sini terlihat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang input yang digunakan. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat teknologi yang tersedia. Yang keempat, ekspektasi produsen atas harga barang tersebut di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah jumlah perusahaan sejenis. Artinya jumlah perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Yang keenam, ada kebijakan pemerintah. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan bentuk pasar ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopolistik, ada pasar persaingan sempurna. Jadi, kebijakan pemerintah pada setiap pasar itu berbeda-beda. Nah, ini tentang kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan kurva permintaan, untuk membuat suatu kurva penawaran juga diperlukan data-data yang terangkum dalam 3 keadaan. Yang terangkum dalam 3 kolom. Yang pertama ada kolom keadaan, lalu ada kolom harga, dan yang ketiga ada kolom jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini kita lihat di sini dicontohkan ada tabel 22 yaitu daftar penawaran buku tulis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pada keadaan A, pada saat harga 500, jumlah buku yang ditawarkan adalah 900. Pada keadaan B,
harga turun menjadi 400, maka jumlah buku yang ditawarkan adalah 800. Lalu pada keadaan C, harga turun lagi menjadi 300. Maka jumlah yang ditawarkan juga menurun, yaitu menjadi 600. Pada keadaan D, harga turun menjadi Rp200. Nah, jumlah buku yang ditawarkan juga makin turun, yaitu menjadi Rp375. 375 buku. Lalu pada keadaan E, harga turun menjadi Rp100 dan jumlah yang ditawarkan menjadi 100 buku. Nah, dari sini kita lihat bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah hubungannya searah ya, sama. Jadi kalau harga turun, jumlah barangnya juga akan turun. Kalau harga naik, jumlah barangnya juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita menggambarkan kurva penawaran. Untuk menggambarkan kurva penawaran, caranya sama dengan membuat kurva permintaan. Yang pertama kita bikin dulu dua sumbu, yaitu ada sumbu horizontal yang mencerminkan jumlah barang yang diminta, dan ada sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini mencerminkan harga dalam rupiah. Lalu kita buat angkanya persatu persatu, ada 200, 400, 600, 800, 1000, dan 1200. Nah, begitu juga dengan harga. Harga dimulai dari 0, 100, 200, 300, 400, dan 500. Setelah itu, data yang ada pada tabel tadi kita masukkan ke grafik sini. Nah, tadi pada saat harga 100, jumlah barang yang diminta adalah 200. Lalu pada harga 200, jumlah barang yang diminta adalah 400, titik D. Lalu pada harga 300, jumlah barang yang diminta adalah 600, titik C ya, keadaan C. Lalu pada keadaan B, jumlah harga 400, harga buku yang ditawarkan adalah 800. Lalu pada keadaan selanjutnya pada keadaan A juga semakin meningkat. Nah, titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk suatu garis seperti ini. Garisnya meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ini bentuk dari kurva penawaran. Jadi kurva penawaran adalah garisnya meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu bentuk kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran maksud saya. Nah, di dalam kurva penawaran, dalam menganalisis kurva penawaran, juga ada dua istilah yang berbeda, yaitu ada penawaran dan ada jumlah barang yang ditawarkan. Nah, penawaran artinya adalah keseluruhan dari kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Misalnya tadi pada keadaan A, jumlah barang yang ditawarkan adalah 900 pada tingkat harga Rp500. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari bentuk kurva permintaan, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jadi perlu diingat ya, ini berbanding terbalik dengan kurva permintaan. Kalau kurva permintaan tadi menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau kurva penawaran adalah dia menaik atau meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya adalah
pergerakannya berlawanan dengan pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan yang berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas itu terjadi karena terdapat hubungan atau perkaitan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat harga, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, itu mengenai kurva penawaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Nah, ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar ya. Keadaan suatu pasar dikatakan dalam keadaan seimbang atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan pada penjual pada suatu tingkat harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada tingkat harga tersebut. Artinya terdapat kesamaan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang dibeli itu pada tingkat harga tertentu itu adalah sama. Nah, itu disebut dengan seimbang atau pada kondisi equilibrium. Nah, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Di sini terdapat dua cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama adalah dengan menggunakan angka, yang kedua adalah dengan menggunakan permintaan dan penawaran. Yuk kita lihat cara-caranya, cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan baik melalui angka dan melalui kurva. Nah, ini yang pertama, kita lihat dulu cara menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Nah, artinya secara angka itu adalah datanya diambil dari tabel-tabel yang sudah disediakan. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama, sebanyak 600 buku tulis diminta pembeli dan penjual menawarkan jumlah yang sama. Nah, artinya di sini pada 600 buku yang diminta dan juga ada 600 buku yang ditawarkan pada suatu titik harga tertentu, yaitu harganya adalah 300. Nah, kondisi ini disebut dengan keadaan yang seimbang. Jadi kondisi 300 ini disebut dengan kondisi keadaan yang seimbang. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kondisi keadaan yang seimbang. Jadi ada 300. Artinya jumlah barang dan yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga 300 itu sama. Itu artinya keadaan yang seimbang. Artinya keadaan yang seimbang itu mengimplikasikan bahwa baik pembeli ataupun penjual itu sama-sama merasa puas terhadap tingkat harga ya, baik dalam jumlah yang diminta ataupun dengan jumlah yang ditawarkan. Itu maksudnya keadaan seimbang. Oke, ini saya clear dulu. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk dalam menentukan keadaan keseimbangan dengan angka, keadaan dengan wujud tersebut adalah keadaan yang kekal dan dikenal dengan keadaan keseimbangan atau keadaan equilibrium. Harga wujud dinamakan dengan harga keseimbangan. Nah, tadi pada harga yang 300 ya, pada tabel di atas harga 300 itu adalah harga keseimbangan. Syarat untuk mencapai keadaan seimbang adalah
jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah, jadi kalau ditanya kapan suatu keadaan disebut dengan seimbang atau dalam equilibrium, jadi jawabannya adalah pada saat jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah, itu. Dalam contoh ini, jumlah buku yang memenuhi syarat tersebut adalah 600 buah. Nah, ini dia merupakan jumlah buku yang diperjualbelikan. Karena tadi jumlahnya 600, jumlah buku yang ditawarkan adalah 600, jumlah buku yang dibeli juga adalah 600, lalu tingkat harganya pada satu titik yaitu tadi 300. Nah, ini dia disebut dengan jumlah keseimbangan. Selanjutnya adalah menentukan harga dan jumlah keseimbangan atau keadaan keseimbangan melalui grafik. Nah, kalau melalui grafik ini, tadi kita gambarkan lagi. Pertama kita gambarkan dulu sumbu horizontal, yaitu jumlah barang yang diminta. Kita tulis jumlahnya mulai dari 200, 400, 600, 800, 1000, dan 1200. Lalu kita gambarkan sumbu horizontal. Nah, kita gambarkan sumbu horizontal dan kemudian kita bikin tingkat harganya. Ada 100, ada 200, ada 300, ada 400, ada 500. Setelah itu kita gambarkan grafiknya. Kita gambarkan kurva penawaran. Kita plot-plotkan pada setiap keadaan yang tadi. Mulai pada keadaan, nah seperti ini ya, kita ambil turunkan dari yang tadi kurva penawaran. Lalu yang kedua adalah kita gambarkan kurva permintaannya. Ini pada gambar di sini dilambangkan dengan kurva permintaan DD ya. Ini juga diambil dari gambar yang sebelumnya. Kita plotkan lagi saja dan lalu kita hubungkan dengan garis lurus sehingga terbentuk kurva permintaan dan penawaran. Nah, kita lihat di sini saya bikin anometnya dulu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada suatu titik E. Nah, titik E ini merupakan perpotongan antara kurva penawaran SS dan kurva permintaan DD. Nah, titik ini, perpotongan kedua kurva pada satu titik ini disebutlah titik keseimbangan. Kapan itu terjadi? Titik keseimbangan terjadi pada tingkat harga 300 dan jumlah yang diminta atau ditawarkan adalah 600. Jadi ini keadaan keseimbangannya di sini. Jadi jelas ya? Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada kelebihan permintaan. Di sini ada kelebihan penawaran. Nah, kita lihat ya satu-satu ya. Oke, kita lihat dulu di bawahnya. Nah, keadaan oke, kita lihat lagi tadi harganya, sebentar saya bikin lagi anometnya dulu, saya munculkan dulu. Nah, ini tadi keadaan keseimbangan ya. Keadaan keseimbangan terjadi pada jumlah 600 dan harga adalah 300. Nah, di sini pada saat kurva permintaan, ini kita lihat ya, kurva permintaan, di sini ada kelebihan permintaan. Ada kelebihan permintaan, di sini ada kelebihan penawaran. Nah, kita lihat pada saat di sini terdapat kelebihan permintaan. Artinya apa? Pada saat terjadi apabila
permintaan itu berada di sebelah kanan dari kurva penawaran. Itu terjadilah kelebihan permintaan. Nah, kita lihat ya, ini adalah kurva penawarannya. Nah, ini kurva penawaran nih, ini ya. Ini adalah kurva penawaran. Lalu permintaannya ada di sebelah sini. Kurva permintaannya adalah dari sini. Nah, saya bikin warna yang berbeda ya. Kurva permintaannya ada di sini. Nah, kurva permintaan ada di sini. Ini artinya terjadi kelebihan penawaran, yaitu apabila kurva permintaan berada di sebelah kanan kurva penawaran. Nah, jadi dia sebelah kanannya. Kurva penawaran sebelah sini, lalu ada kurva permintaannya sebelah sini, sebelah kanannya. Artinya adalah kurva terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Nah, keadaan ini menyebabkan harga tidak stabil. Harga tidak stabil sehingga harga itu akan bergerak menuju suatu titik keseimbangan yang baru. Sehingga dalam jangka panjang harga akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, begitu juga di sini ada keadaan kelebihan penawaran ya. Kelebihan penawaran terjadi apabila penawaran itu berada di sebelah kanan dari kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan, lalu ini penawaran. Artinya apa? Penawaran lebih banyak dari permintaan. Artinya adalah jumlah barang yang ditawarkan banyak daripada jumlah barang yang diminta. Nah, ini juga harga nanti akan menyesuaikan menuju suatu titik keseimbangan yang baru. Nah, seperti itu. Oke, ini saya clear lagi. Mudah-mudahan jelas penjelasan saya. Saya clear dulu ya. Oke ya. Nah, ini tadi mengenai ini kelebihan permintaan sudah ya. Di sini adalah penawaran melebihi permintaan. Ini kelebihan penawaran, di sini kelebihan permintaan. Nah, dan kalau apabila terjadi kelebihan penawaran, artinya harga akan cenderung mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, ini kan kondisi kelebihan penawaran. Artinya apa? Artinya jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak. Nah, daripada jumlah barang yang diminta. Sehingga kalau banyak barang yang ditawarkan, misalnya musim rambutan. Nah, musim rambutan semua orang menjual rambutan. Artinya akan apa? Artinya sedangkan permintaan juga segitu-segitu aja, tetap ya. Artinya kalau lagi musim-musim rambutan gitu, nah nanti harga akan turun. Yang awalnya harganya mahal, pada saat awal-awal musim rambutan itu akan mahal. Tapi pada begitu kondisi panen rambutannya sama, nah itu harganya akan turun sehinggalah banyak yang diobral. Nah begitu juga sebaliknya, apabila kurva permintaan lebih berada di sebelah kanan kurva penawaran, itu disebut dengan kelebihan permintaan. Nah, kalau kelebihan permintaan juga harganya akan menyesuaikan. Jadi terlalu banyak yang diminta. Artinya apa? Sementara supply-nya sedikit, tapi permintaannya banyak. Nah, kalau dalam sisi produsen, apabila banyak yang minta, berarti produsen itu dia akan semangat menjual barang yang baru, menjual barang. Nah, kalau dia menjual barang karena permintaannya banyak, ini harga akan cenderung naik. Harga cenderung naik akan menuju ke titik keseimbangan yang lagi gitu. Jadi seperti itu hubungan antara penawaran dan jumlah yang diminta apabila terjadi ekses atau kelebihan penawaran dan kelebihan dari permintaan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke. Nah,
Sekian materi dari saya untuk mengenai permintaan dan penawaran. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa dapat belajar dalam mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.